Shalom jemaat terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan oleh karena kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga ingin menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami memahami firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Bacaan hari ini terambil dari Roma 7 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Kita tentu tahu permainan tarik tambang. Ada dua tim yang saling tarik-menarik berusaha mengungguli tim lainnya. Tim yang mampu menarik lebih kuat itulah pemenangnya. Seringkali kehidupan orang percaya seperti permainan tarik tambang. Bayangkan di satu sisi tim kuat yang mewakili keinginan duniawi, dan sisi lain ada tim yang tidak kalah kuat mewakili kehidupan rohani. Setelah seorang percaya kepada Yesus Kristus dan lahir baru, maka manusia batiniah diperbarui. Namun sisi lain natur dosa masih melekat pada diri orang percaya. Karena itulah muncul konflik atau ketegangan dalam diri orang percaya. Paulus menggambarkan hal ini dalam Roma 7 ayat 22 sampai 23. Bahkan menjadi pergumulan Paulus sendiri, dalam batinnya ada hukum Allah yang ia sukai, tetapi sisi lain ada hukum dosa dalam tubuh yang berusaha menawannya. Artinya satu sisi roh ingin taat kepada Tuhan, sisi lain kedagingan cenderung kepada dosa. Dan Paulus mengingatkan agar orang percaya, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Melalui renungan hari ini kita diingatkan bahwa setiap hari hidup orang percaya adalah peperangan rohani. Karena itu kita belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kita tidak bisa menang dengan kekuatan sendiri, melainkan hanya melalui karya Kristus. Kedua, kita harus ingat bahwa ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita dan menolong kita. Agar menang menghadapi peperangan rohani, kita dipanggil untuk mengandalkan Roh Kudus yang memberi kuasa untuk mengalahkan keinginan daging. Karena itu, hiduplah dengan melibatkan Tuhan dalam doa, mengambil keputusan, bahkan dalam setiap dimensi hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan oleh karena Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami, yang telah menguatkan kami, yang memberikan petunjuk kepada kami bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami. Dan di tengah peperangan rohani yang kami hadapi di dunia ini, Roh Kudus menolong kami, memberikan kami kekuatan yang daripada Allah untuk kami melawan kedagingan kami, melawan keinginan duniawi kami Tuhan. Tolonglah kami untuk terus berjalan mengandalkan Roh Kudus. Di dalam memutuskan sesuatu, biarlah hanya Roh Kudus yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.